Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran wa salatan wa salam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Qala ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Au zid 'alaihi wa rattilil Qur'ana tartila. Qala aidan fi ayatin ukhra, fa idza qara'nahu fattabi' Qur'ana. Amma ba'd. Saudaraku-saudaraku sekalian, cinta Al-Quran. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan bagi junjungan kita, teladan kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang taat pada risalahnya. Semoga aktivitas yang kita lakukan termasuk upaya untuk menjalankan ketaatan pada Allah dan mengikuti risalah yang diwahyukan kepada Rasulullah SAW, sehingga kelak di yaumil qiyamah kita bisa mendapatkan syafaatul ummah dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Para pecinta Al-Quran dirahmati Allah SWT. Pada kesempatan kali ini, dalam pembuka kelas belajar membaca Al-Quran secara online, ada beberapa hal yang perlu kita sampaikan. Terkait dengan membaca Al-Quran. Kitab Al-Quran adalah sebuah mukjizat yang diturunkan Allah SWT kepada Nabi terakhir, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kitab Al-Quran ini memiliki keistimewaan. Salah satunya adalah orang yang baca Al-Quran ternilai sebuah ibadah. Bahkan dalam hal disampaikan, setiap satu hurufnya akan dibalas dengan kebaikan bi'asri amsalihha, 10 kali kebaikan. Oleh karena itu, hendaknya kita membaca Al-Quran harus diupayakan dengan baik dan benar. Bagaimana disebutkan dalam Al-Quran, dalam surah Muzammil, "Auzid 'alaihi warattilil Qur'ana tartila." Dalam ayat tersebut disebutkan warattilil Qur'ana tartila. Hendaknya membaca Al-Quran dengan tartil. Kemudian bagaimana membaca Al-Quran dengan tartil? Tentunya kita membaca Al-Quran sesuai dengan kaidah membaca Al-Quran, yaitu dengan tajwid. Dan Al-Quran ini
adalah sebuah bacaan yang diturunkan Allah kepada Rasulnya. Dalam surah Al-Qiyamah disebutkan ayat 18, فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ. Dan apabila kami telah membacakan kepadamu, wahai Muhammad, fattabi' Qur'anah, maka ikutilah bacaannya. Jadi Al-Quran turun bukan berupa tulisan, tapi bacaan yang dibacakan Allah kepada malaikat Jibril dan dilanjutkan kepada Nabiullah Muhammad SAW. Dan di situ disebutkan fattabi' Qur'an, maka ikutilah bacanya. Maka semaksimal mungkin kita mengikuti bacaan Rasulullah SAW. Jika kita belum mampu, hendaknya kita berusaha mendekatinya dengan senantiasa belajar bagaimana baca Al-Quran yang baik dan benar. Saudara-saudara sekalian, pecinta Al-Quran dirahmati Allah SWT. Dalam buku pendalaman tilawah 1 yang dikarang oleh Haji Muhammad Erwianto SQ Al-Hafidh, beliau salah satu trainer nasional yang menggawangi pendalaman tilawah. Beliau menukil sebuah syair yang disusun oleh Ibnu Al-Jazari. Ibnu Jazari ini menyusun matan yang cukup terkenal di kalangan para ulama Al-Quran dan menjadi rujukan tentang ilmu tajwid. Disebutkan dalam syair Ibnu Jazari, wal akhdu bitajwidi khatmun lazimun, man lam yusahhil Qur'an asimun. Hukum baca Al-Quran dengan tajwid adalah wajib secara mutlak. Barang siapa yang baca Al-Quran dengan tidak bertajwid, maka ia berdosa jika tidak ada usaha untuk perbaikinya. Ibnu Al-Jazari membagi tingkatan orang yang membaca Al-Quran menjadi 3. Yang pertama, muhsin al-ma'jur, adalah pembaca Al-Quran yang baik, yang diterima dan akan mendapatkan pahala sesuai dengan batas kemampuannya. Yang kedua, musi al-asam, adalah pembaca Al-Quran yang belum baik atau cacat lisannya, dan selagi ada peluang untuk belajar tapi enggan dan mengabaikan kesempatan, maka dia berdosa dan kelak akan mendapatkan siksa. Yang ketiga, al-ma'zur, adalah pembaca Al-Quran yang belum baik, cacat lisannya, akan tapi diterima uzurnya karena sebab-sebab tertentu. Nah, jadi bisa disimpulkan, membaca Al-Quran sesuai dengan tajwid itu sebuah kewajiban bagi setiap muslim. Tentunya kewajiban itu ketika dilaksanakan akan menimbulkan sebuah dosa. Namun kita saat ini sangat jauh dari sumber utama tabligh Al-Quran, yaitu Nabiullah Muhammad SAW. Tentunya kita dalam belajar Al-Quran belum tentu bisa sempurna sebagaimana yang diwahyukan Allah. Namun Allah akan menilai sebatas kemampuan kita membaca
dengan catatan ketika ada kesempatan kita belajar membaca Al-Quran, kita mengikutinya. Yang berdosa adalah ketika dia belum mampu membaca Al-Quran dengan baik dan benar, ada kesempatan belajar namun tidak mau mengambil kesempatan itu. Na'udzubillah min dzalik. Alhamdulillah, sebuah karunia yang besar ketika kita saat ini masih diberi kesempatan untuk belajar baca Al-Quran. Apalagi jika ditambah belajar memahami isi Al-Quran, dan kita juga berusaha mengamalkan isi Al-Quran dengan sebaik-baiknya. InsyaAllah Allah akan menilai usaha kita semuanya. Kemudian perlu kita sampaikan juga terkait dengan kesalahan-kesalahan membaca Al-Quran. Kenapa? Kita belajar membaca Al-Quran intinya akan menjauhi kesalahan-kesalahan. Karena kita harus mengenalnya. Dalam baca Al-Quran ada kesalahan-kesalahan yang disimpulkan oleh para ulama dan digolongkan menjadi dua. Yang pertama, kesalahan jali. Yang kedua, kesalahan khafi. Kesalahan jali ini kesalahan yang jelas, terlihat oleh ulama ataupun orang biasa. Contohnya dengan merubah huruf dalam membaca Al-Quran. Yang kedua, kesalahan khafi. Kesalahan yang hanya bisa diketahui oleh orang-orang yang betul-betul paham tentang bagaimana membaca Al-Quran yang baik dan benar. Contohnya kesalahan makhraj, kesalahan pengucapan harokat. Ya. Berarti bukan mengganti harokat, tapi pengucapannya yang kurang pas. Misalnya. Nah, secara umum dalam membaca Al-Quran bisa kita simpulkan kesalahan-kesalahan, diantaranya yang pertama adalah kesalahan pengucapan huruf vokal. Ya, harusnya dibaca I, dibaca E. Ya, harusnya dibaca U, dibaca O. Contoh dalam mengucapkan nama Nabi kita, Muhammad. Kadang terbaca Muhammad. Kesalahan yang kedua adalah mizan mat atau kadar panjang pendek. Kalau kesalahan yang jali seperti pendek dibaca panjang. Misalnya zalikal kitabu la raiba fih. Bu harusnya pendek dibaca panjang. Itu kesalahan jali, ya, jelas. Namun ada kesalahan khafi, mizan mat yang tidak stabil. Contohnya ketika membaca mat jaiz, yang misalnya kita harusnya 4 harokat, dibaca menjadi kadang 3, kadang 6. Kesalahan mizan mat. Yang ketiga, kesalahan mizan bacaan dengung atau kadar dengung yang tidak stabil. Kadang dengungnya cepat, kadang lambat. Kadang cepat, kadang lama. Ya. Dan yang berikutnya, yang keempat, adalah kesalahan tawallud. Apa itu tawallud? Jadi kata walada. Tawallada, tawalludan. Beranak, hurufnya itu jadi 2. Ya. Contohnya harusnya dibaca bismillahi, kadang terbaca bismillahi. Alhamdu terbaca alhamdu. Nah, ada tambahnya la, tambah huruf. Yang kelima adalah kesalahan waqaf wal ibtida. Berhenti dan mulai
bacaan. Kalau ini kesalahan ini dilakukan dengan sengaja untuk merusak arti, maka dia dosa besar. Tapi misalnya tidak sengaja karena memang tidak paham ya tata bahasa Arab, maka itu tidak sampai menjadi dosa besar. Tapi kita harus berusaha menghindarinya agar bagus bacaan kita. Dan terakhir yang keenam adalah kesalahan makharijul huruf dan sifat huruf. Dan untuk perbaiki makhraj dan sifat huruf ini perlu kajian mendalam tersendiri ya, oleh para ahli qiraah. Nah, tadi beberapa kesalahan yang harus kita secara umum harus kita hindari dalam baca Quran. Dan insyaallah di kelas online ini nanti kita akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengurangi kesalahan-kesalahan kita dalam baca Quran. Dan perlu diketahui dalam belajar membaca Al-Quran, afdalnya, bagusnya, lebih sempurnanya itu bertemu langsung, bertatap muka langsung dengan guru dalam belajar. Namun apabila kita masih kesulitan bertemu guru langsung, semoga belajaran online ini menjadi salah satu alternatif kita belajar membaca Al-Quran. Apalagi di masa pandemi. Ya, seperti dalam pembuatan video ini pada masa pandemi COVID-19 atau Corona. Ketika kita dianjurkan untuk lebih banyak di rumah daripada bepergian. Menghindari bertemu orang banyak. Semoga ini menjadi alternatif. Ya. Di kegiatan belajar tahsin online ini hanya sebagai salah satu alternatif daripada kita tidak belajar sama sekali. Baik, saudara sekalian, cukup sampai sekian yang kami sampaikan. Semoga kita diberikan keistiqomahan dalam senantiasa membaca Al-Quran dan juga berusaha perbaiki bacaan Al-Quran kita dan senantiasa belajar dan juga berusaha memahami isi Al-Quran dan mengamalkannya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.